dalam salah satu kisah yang diceritakan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, guru dari Kiai Haji Maimun Zubair, guru saya, guru dari banyak ulama-ulama di Indonesia sini. Beliau menceritakan suatu waktu beliau sedang ada safari maulid di sebuah negara di daerah Afrika. Malam-malam hari acara maulid, beliau menyaksikan ada orang tua dari awal maulid sampai akhir doa maulid berdiri. Di saat yang lain tentu saja duduk, hanya berdiri di saat mahalul qiyam. Orang ini dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa terakhir dibacakan, dia berdiri. Sayyid Alawi berpikir mungkin dia sakit, mungkin dia nggak bisa duduk. Tapi ternyata sesudah doa selesai dibacakan, dia pun duduk. Penasaran, tanya sama orang di sampingnya, orang itu siapa? Selesai majelis, Ustadz tadi yang ditanya manggil orang tersebut. Dia bilang, ceritakan kepada Sayyid Alawi, karena Sayyid Alawi ingin mengetahui kisahmu. Dia bercerita, Sayyid, saya ini dari dulu senang hadir maulid Sayyid. Akan tetapi satu hari saya dengar keterangan dari seorang ustadz lulusan universitas ternama di negara Arab. Dia menceritakan, kalau kamu mencintai Nabi Muhammad alaihissalam, kamu senang bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu boleh-boleh aja. Akan tetapi dengan cara berdiri ucap salam sama Nabi Muhammad itu tidak perlu dilakukan, karena Nabi Muhammad telah wafat, beliau sudah ada di dalam alam kuburnya. Nggak perlu kamu berbuat yang seperti itu. Dia bilang ucapannya serasa masuk di akal saya. Sejak hari itu saya tetap hadir majelis-majelis maulid, tapi waktunya berdiri saya nggak berdiri, saya duduk aja gitu. Saya ucap salam bersama dengan orang-orang itu, tapi saya duduk aja. Karena saya pikir betul juga yang disampaikan, Nabi Muhammad kan sudah wafat gitu, untuk apa juga kita pakai berdiri gitu. Tapi hari itu Syekh, satu waktu saya hadir dalam sebuah majelis maulid, hati saya sedang sangat rindu sekali kepada Nabi Muhammad. Hati saya sedang sangat konsentrasi sekali. Saya bayang-bayangkan Nabi Muhammad, air mata saya nggak berhenti menangis. Hati saya terus menghadirkan, mengingat-ingat Nabi Muhammad SAW. Sampai waktunya qiyam, orang-orang pada berdiri, saya tetap duduk aja untuk mengucap salam kepada Nabi Muhammad bersama dengan mereka. Saat saya sedang khusyuk, saya ucap salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Syekh, saat itu saya lihat, wahai Sayyid, Nabi Muhammad datang. Begitu melihat Nabi Muhammad datang, saya berusaha untuk berdiri, namun saya tidak mampu berdiri. Saya berusaha sekuat tenaga untuk berdiri karena mau hormat sama Nabi Muhammad SAW. Namun saya tidak mampu berdiri, Syekh. Saya tetap duduk. Saya duduk dengan terkulai, tidak mampu berdiri. Saya berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, saya tidak mampu melakukannya. Saya malu sekali. Nabi Muhammad datang dan saya nggak berdiri, Syekh. Saya malu. Saya menangis jadi-jadinya di tempat tersebut. Sampai sesudah selesai acara maulid, saya sudah tidak mampu berdiri lagi. Saya sakit. Saya pulang dengan ditandu. Sampai saya berhari-hari di rumah saya dalam keadaan sakit, lumpuh kaki saya, nggak sanggup berdiri. Dia bilang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya tahu ini adalah hukuman buat diri yang tidak mengerti hormat kepada nabinya. Sesudah berbulan-bulan berlalu, saya berusaha untuk berobat ke sana kemari, nggak bisa juga. Saya kemudian bernadar. Terpikir pada saya waktu itu untuk saya bernadar. Saya pun bernadar, ya Allah, jika Engkau sembuhkan saya dari sakit ini, saya kalau hadir majelis maulid mau berdiri dari awal hingga akhir. Bukan hanya mahalul qiyam aja. Dari sejak ya Rabbi sampai akhir selesai doa dibaca subhana rabbika rabbil izzati, baru saya akan berdiri, saya akan duduk. Subhanallah, katanya. Besok paginya saya kemudian bisa berdiri, sembuh seperti nggak pernah kena sakit apa-apa.
Sejak hari itu saya akan hadir majelis-majelis maulid, dan saya akan berdiri dari awal hingga akhirnya untuk membuat pelajaran, memberi pelajaran kepada segenap umat bagaimana seharusnya kita mencintai dan menghormati, memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.